Jurgen Klopp belum mau kibarkan bendera putih soal persaingan juara. Kekalahan dari Everton membuat peluang juara Liga Inggris Liverpool sedikit menguap, dan manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp menegaskan ia belum mau menyerah. Klopp menegaskan Liverpool akan berusaha semaksimal mungkin di sisa musim ini, termasuk dengan memanfaatkan kesempatan andai City dan juga Arsenal terpeleset. Leicester City raih tiket promosi ke Liga Premier Inggris. Leicester City berhasil mendapatkan tiket promosi dari divisi Championship ke Premier League untuk musim mendatang. Leicester City dipastikan akan kembali ke Premier League. The Foxes mendapatkan tiket tersebut setelah rival mereka yakni Leeds United menelan kekalahan ketika bersua dengan Queen Park Rangers. Leicester City bisa jadi akan ditemani oleh Ipswich Town ke Premier League di musim depan. Ipswich sekarang ada di posisi ketiga klasemen sementara divisi Championship. Mereka kini mengoleksi 89 angka dari 33 pertandingan. Inter bakal kontrak Mehdi Taremi selama 2 tahun. Raksasa Serie A Inter Milan dilaporkan akan mengikat Mehdi Taremi dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Romano melaporkan pendekatan yang dilakukan oleh Inter akhirnya membuahkan hasil. Mereka dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Mehdi Taremi, yang dikabarkan sepakat untuk tekan kontrak berdurasi 2 tahun plus ada tambahan opsi perpanjangan selama 1 musim. Thomas Tuchel mewaspadai Real Madrid jelang laga di duel Liga Champions. Dalam waktu kurang dari 5 hari, Real Madrid akan memainkan salah satu pertandingan terbesar mereka di musim ini saat menghadapi Bayern Munchen di ajang Liga Champions 2023-2024. Dan pelatih Thomas Tuchel pun mengaku mewaspadai dari sang lawannya tersebut. Kami sudah beberapa kali memantau Real Madrid, termasuk dengan analisis kami. Mereka memiliki kualitas individu yang hebat dan kekuatan dalam transisi, ujar dari sang pelatih Munchen Thomas Tuchel. Tim La Liga berpotensi dicoret dari kompetisi Eropa. Tim-tim asal La Liga berpotensi dicoret dari kompetisi Eropa lantaran adanya kabar yang menyebutkan pemerintah Spanyol ingin mengintervensi Federasi Sepak Bola Spanyol lantaran kekacauan yang terjadi dalam beberapa pekan belakangan ini. Intervensi dari pemerintah membuat tim-tim asal Spanyol bisa dilarang main di Eropa. Hal ini akan terjadi pada tim di La Liga yang mentas di Liga Champions, Europa League dan juga Europa Conference League. Tak hanya klub timnas Spanyol juga berpotensi untuk tak main di UEFA Nations League dan juga Piala Eropa mendatang. Jalani operasi, Enzo Fernandez absen bela Chelsea. Chelsea telah merilis pernyataan bahwa Enzo Fernandez telah menjalani operasi dan sekarang gelandang asal Argentina itu akan melewatkan sisa musim ini. Enzo Fernandez hari ini telah sukses menjalani operasi pada masalah pangkal pahanya dan sekarang ia akan memulai masa rehabilitasi yang membuatnya akan absen membela Chelsea selama sisa musim ini. Venezia kalahkan Cremonese, Jesus dan kawan-kawan tempel ketat Parma di puncak klasemen. Venezia berhasil mengalahkan Cremonese 2-1 dalam lanjutan Serie B Liga Italia. Dan pemain Indonesia yakni Jesus main penuh di laga ini. Kemenangan itu membuat Venezia duduk di posisi ketiga dengan koleksi 67 poin dari 35 laga. Venezia punya poin sama dengan Como di posisi kedua dengan jumlah 34 laga. Dan Parma berada di puncak klasemen dengan koleksi 7 poin dari 34 pertandingan. Real Madrid umumkan Thibaut Courtois segera comeback. Penjaga gawang Real Madrid yakni Thibaut Courtois tampaknya akan kembali merumput dalam waktu yang dekat ini. Kondisi sang pemain di tengah rai mengalami progres positif usai mengalami 2 kali cedera lutut. Sang pelatih mengatakan bahwa kondisi Courtois sudah membaik dan ia sedikit memberikan gambaran mengenai kapan sang pemain akan kembali merumput. Dikabarkan dia akan tersedia di minggu depan dan bisa bermain melawan Cadiz. Casemiro jadi bek yang tangguh untuk Manchester United. Sebuah pujian diberikan oleh Erik ten Hag kepada Casemiro. Ia menilai pemain asal Brasil itu mulai menjelma menjadi bek yang tangguh untuk Manchester United. Kepada BBC Sport, Erik ten Hag mengaku cukup puas dengan penampilan Casemiro sebagai bek tengah MU. Ia menilai sang bek mampu menciptakan kerjasama yang bagus dengan Harry Maguire dan Erik ten Hag kemungkinan besar akan kembali memainkan Casemiro sebagai bek tengah di akhir pekan nanti. Martin Odegaard dijagokan jadi pemain terbaik Premier League musim ini.
Mantan striker Chelsea yakni Chris Sutton melontarkan pujian kepada sang kapten Arsenal yakni Martin Odegaard. Sutton mengklaim kalau Odegaard bisa memenangkan penghargaan pemain terbaik Liga Inggris di musim ini. Odegaard sudah memainkan 44 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Arsenal dan dia berhasil mencetakkan 11 gol dan juga 9 assist. Odegaard menjadi pemain penting di lini tengah milik Arsenal asuhan dari Mikel Arteta. Sutton cukup terkesan dengan penampilan dari Odegaard sepanjang musim ini dan menurutnya Odegaard tampil cukup impresif dan sangat pantas menjadi pemain terbaik di Liga Premier Inggris. De Bruyne lebih baik daripada Gerrard sampai Lampard. Jamie Redknapp melancarkan pujian atas kualitas tinggi dari Kevin De Bruyne sebagai seorang gelandang pasca pemain asal Belgia itu mengantarkan Manchester City meraih kemenangan atas Brighton kemarin. Penampilan dari seorang Kevin De Bruyne itu tampak sangat membuat puas Jamie Redknapp. Ia tak ragu untuk menyebut bahwa Kevin De Bruyne lebih baik ketimbang gelandang elit Premier League yang lain seperti Frank Lampard atau Steven Gerrard. Bukan cuma itu, tetapi Kevin De Bruyne menurut Redknapp akan menjadi sosok panutan hebat untuk para pilar muda potensial seperti diantaranya adalah Phil Foden. Andre Lunin masuk dalam daftar belanja Manchester United. Dilansir dari El Chiringuito, penampilan apik dari Andre Lunin ternyata dipantau oleh Manchester United. Mereka berencana untuk membajaknya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin mendatangkan Lunin sebagai pesaing dari Andre Onana. Ini disebabkan Andre Onana di musim ini masih angin-anginan, sehingga mereka perlu pesaing yang kuat untuk posisi kiper. Kebetulan Altay Bayindir yang jadi pesaing dari Onana di musim ini dikabarkan akan pergi di akhir musim panas, sehingga mereka perlu mencari penggantinya dan Lunin dikabarkan bakal jadi kandidat yang bagus. Juventus disarankan datangkan Luka Modric. Mantan penyerang Juventus yakni Alin Boksi menyarankan Bianconeri untuk bisa mendatangkan Luka Modric. Menurutnya, gelandang asal Real Madrid tersebut bisa membantu Juventus kembali meraih kesuksesan. Jika tidak bisa menekan kontrak baru, Luka Modric akan tersedia secara gratis di pasaran pada bursa transfer musim panas nanti. Dan Boksi merasa Juventus harus mengontrak Modric untuk bisa membantu Bianconeri kembali meraih juara. Kiper Monza selangkah lebih dekat menuju Juventus. Laporan di Italia menyebut bahwa Juventus berada dalam pembicaraan tahap lanjutan untuk bisa mendatangkan kiper andalan milik AC Monza yakni Michel Di Gregorio di musim panas nanti. Media Italia menyebut bahwa Juventus selangkah lebih dekat untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Michel. Si Nyonya tua kabarnya bersedia memberikan kontrak senilai 3 juta euro sampai tahun 2029. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, harga yang diminta oleh Michel adalah kisaran 25 juta euro. Juventus tawarkan gelandangnya menuju Manchester United. Ada kabar baru datang dari Juventus. Si Nyonya tua dikabarkan menawarkan gelandang mereka yakni Weston McKennie kepada Manchester United. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juventus mulai kehabisan kesabaran dengan McKennie dan kini mereka memutuskan untuk menjualnya di musim panas. Menurut laporan tersebut, Juventus juga sudah mulai berburu calon potensial pembeli dari McKennie. Mereka menawarkan sang gelandang kepada Manchester United. Kabarkan mereka bisa berharap mendapatkan tebusan di kisaran 20 juta euro untuk sang gelandang. David De Gea latihan bersama klub Inggris. David De Gea kedapatan berlatih bersama klub Inggris. Kiper asal Spanyol tersebut bakal comeback bermain lagi dan mantan kiper dari Atletico Madrid tersebut rupanya berlatih bersama klub Liga Inggris. David De Gea yang masih tinggal di kota Manchester berlatih dengan klub amatir yakni Altrincham. Klub tersebut tidak bermain di Liga dan berjuang promosi lewat playoff di Liga Nasional. De Gea sendiri bukannya tak mendapatkan banyak peminat. Kabarnya Real Betis siap menampung pemain yang punya 45 caps bersama timnas Spanyol. Kemudian ada Newcastle United yang juga sempat dikaitkan dengan dirinya. Di
Diam-diam, Barcelona mulai tanyakan ketersediaan winger Bayern Munchen. Barcelona membutuhkan winger kiri yang baru dan ada kabar jika mereka tengah memantau Leroy Sané dari Bayern Munchen. Bahkan Blaugrana juga menanyakan ketersediaannya di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan dari El Cingire itu pekan lalu, Barcelona sempat menghubungi pihak Bayern Munchen untuk menanyakan Leroy Sané apakah sang pemain bisa hengkang di bursa transfer nanti. Namun The Rotten belum merespon ide tersebut. Tapi Sané hanya memiliki 1 tahun dalam masa kontraknya dan ia akan membuka kemungkinan untuk pergi. Resmi, Arne Slot bakal gantikan klub pelatih Liverpool di musim depan. Raksasa Liga Inggris Liverpool disebut sudah menunjuk Arne Slot untuk menggantikan Jurgen Klopp. Liverpool disebut sudah menunjuk Arne Slot untuk menggantikan Jurgen Klopp di Anfield Stadium mulai musim 2024-2025 mendatang. Dan kini ada perkembangan terbaru terkait ketertarikan Liverpool kepada Arne Slot. The Reds disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Feyenoord untuk bisa menebus sang pelatih. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano yang memastikan bahwa Slot akan menggantikan Jurgen Klopp di akhir musim nanti. Fabrizio Romano juga menambahkan, Liverpool akan membayar Feyenoord sekitar 13 hingga 15 juta euro. Slot pun dipastikan jadi pelatih Belanda termahal sepanjang masa. Virgil van Dijk sebut bersama Liverpool Arne Slot bakal meroket. Virgil van Dijk mengakui bahwa ia yakin bahwa Arne Slot akan menjadi manajer Liverpool berikutnya sebab sang pemain menilai Slot mempunyai gaya bermain dan juga filosofi yang cukup bagus untuk Liverpool. Slot yang sempat dipertimbangkan oleh Tottenham dan juga Chelsea pada musim panas yang lalu telah meraih kesuksesan besar sejak bergabung dengan tim asal Belanda tersebut di tahun 2021 dan telah menjadi salah satu pelatih paling progresif di sepak bola Eropa. Stadion Abdullah bin Khalifa bak mini GBK di Qatar. Stadion Abdullah bin Khalifa bersahabat untuk timnas Indonesia. Pendukung tim Merah Putih pun menganggapnya sebagai mini stadion utama Gelora Bung Karno. Indonesia dan juga Sintayong masih 100% meraih kemenangan di stadion tersebut. Timnas senior dan juga timnas U23 sudah 4 kali bermain di sana dan supporter timnas Indonesia selalu memenuhi tribun di gelaran yang berlangsung di Qatar tersebut. Dan pada pertandingan Korea Selatan dengan Indonesia ada sekitar 9.105 penonton dan sebagian besar adalah pendukung timnas Garuda. Kalahkan Arab Saudi, Uzbekistan ketemu Indonesia di partai semifinal. Indonesia akhirnya menemukan lawannya di babak semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Tim tersebut adalah Uzbekistan yang baru saja mengalahkan Arab Saudi 2-0. Dengan kemenangan ini, Uzbekistan melaju ke semifinal untuk bertemu dengan timnas Indonesia. Keduanya akan bertanding pada tanggal 29 April sekitar pukul 9 malam.